Pernah nggak kamu di tengah malam overthinking sambil lihat langit-langit kamar yang gelap? Lalu tiba-tiba dadamu terasa sesak hanya karena satu pertanyaan. Gue sebenarnya mau dibawa kemana sih hidup ini? Di luar sana, saat kamu membuka media sosial, teman-teman seangkatanmu kelihatan sudah pada jadi. Ada yang baru saja naik posisi manajer, ada yang berhasil merintis bisnis sendiri, ada yang beli mobil atau rumah pertama, dan ada yang baru saja mengunggah foto pernikahan yang terlihat sangat sempurna. Sementara kamu masih berdiri di titik yang sama, masih sibuk memikirkan draft lamaran kerja, terjebak di rutinitas kantor yang menguras jiwa, atau bahkan masih meraba-raba sebenarnya apa potensi dan impian terbesarmu yang sesungguhnya. Kamu merasa lelah, cemas, dan seperti dikejar-kejar oleh waktu. Seolah-olah ada timer bom waktu gaib yang terus berdetik di dalam kepalamu, memperingatkan bahwa usia muda dan masa depanmu sedang meluncur turun menuju kegagalan. Coba renungkan pertanyaan yang terasa menampar ini. Kenapa justru di usia kita yang sedang segar-segarnya, di puncak usia produktif, kita justru sering merasa paling bingung, paling tidak berdaya, dan paling kesepian? Jika kamu sedang merasakan sensasi yang mencekik seperti ini, coba dengarkan baik-baik. Kamu tidak sendirian, dan kamu sama sekali tidak terlambat. Kamu hanya sedang melintasi sebuah badai psikologis yang sangat krusial, yang sering kita sebut sebagai quarter life crisis. Fenomena inilah yang dibedah secara sangat jujur, hangat, dan menenangkan oleh Julius Kistomi M. dalam bukunya yang luar biasa, berjudul Berdamai dengan Quarter Life Crisis. Buku ini hadir bukan seperti dosen yang menggurui atau motivator yang jualan mimpi manis. Penulis hadir seperti seorang sahabat lama yang duduk di sampingmu di sebuah kedai kopi remang-remang, merangkulkan tanganmu di bahumu, lalu berkata, "Gue paham banget apa yang lu rasain. Mari kita bedah bareng-bareng." Lantas, apa itu sebenarnya quarter life crisis? Secara sederhana, quarter life crisis adalah periode ketidakpastian, kecemasan, dan keraguan mendalam mengenai arah hidup yang biasanya melanda seseorang di rentang usia 20-an hingga awal 30-an. Ini adalah momen saat petunjuk jalan dari orang tua atau sekolah mendadak kadaluarsa. Dulu waktu sekolah, jalurnya sangat jelas. Kamu belajar, dapat nilai bagus, lalu naik kelas. Tapi, begitu kamu dilepas ke dunia nyata, jalurnya mendadak bercabang jadi ribuan arah, tanpa ada satupun orang yang memberimu peta petunjuk yang pasti. Di titik inilah, timbul racun paling berbahaya dalam pikiran kita. Perasaan selalu merasa tertinggal dari orang lain. Kita hidup di era yang sangat bising oleh pamer pencapaian. Media sosial berubah menjadi panggung raksasa, tempat semua orang memamerkan panggung depan mereka yang gemerlap. Tanpa sadar, kita melakukan kesalahan psikologis yang fatal, membandingkan proses kita di balik layar dengan panggung depan orang lain. Ketika kamu melihat temanmu sukses di usia 25 tahun, otakmu secara otomatis membisikkan bahwa kamu adalah produk gagal. Padahal, setiap manusia berjalan di atas jam waktu atau timeline-nya masing-masing. Ada orang yang bersinar di usia 20-an, tapi ada juga orang yang baru menemukan puncak kejayaannya di usia 40 tahun. Membandingkan garis startmu dengan garis finish orang lain adalah cara paling cepat untuk menghancurkan kebahagiaanmu sendiri. Kondisi ini makin diperparah oleh tekanan bertubi-tubi soal karir, uang, hubungan, dan masa depan. Di usia ini, ekspektasi sosial mendadak menumpuk di pundakmu, seperti gunung raksasa. Kamu dituntut untuk punya pekerjaan berkelas, gaji di atas rata-rata, tabungan tebal, sekaligus pasangan hidup yang siap diarah ke pelaminan. Jika salah satu saja dari kotak persyaratan itu belum tercentang, lingkungan seolah memberi stempel bahwa kamu tidak berguna. Beban inilah yang membuat setiap keputusan harian terasa begitu menakutkan. Akibatnya timbul ketakutan luar biasa untuk mengambil keputusan yang salah. Kita jadi mengalami apa yang disebut sebagai paralisis analisis. Terlalu banyak berpikir, takut salah melangkah, takut mengambil keputusan karir, sampai akhirnya malah mematung dan tidak melangkah kemana-mana sama sekali. Kita takut kalau memilih jalan A, kita bakal menyesal. Tapi kalau memilih jalan B, kita takut ketinggalan kesempatan di jalan A. Rasa takut gagal membelenggu kaki kita untuk bergerak. Namun, di dalam buku ini, Julius Kistomi menekankan satu pesan kunci yang sangat membebaskan. Kita harus belajar menerima bahwa kebingungan adalah bagian yang sangat alami dari proses pertumbuhan.
Rasa bingung, cemas, dan ragu bukanlah tanda bahwa kamu lemah atau gagal. Justru sebaliknya, perasaan tidak nyaman itu adalah sinyal dari jiwamu bahwa kamu peduli pada masa depanmu. Rasa bingung adalah bukti bahwa kamu sedang berproses merobohkan ekspektasi orang lain dan merintis jalan hidupmu sendiri. Sebuah biji pohon pun harus mengalami kegelapan dan tekanan di dalam tanah sebelum akhirnya berhasil menembus permukaan dan tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Kita memasuki bagian selanjutnya dari ulasan bedah buku Berdamai dengan Quarter Life Crisis karya Julius Kistomi M. Yaitu sebuah topik yang sangat krusial dan membakar mental kebanyakan anak muda hari ini, berhenti membandingkan diri. Jika sebelumnya kita sudah memahami bahwa kebingungan di usia 20-an adalah hal yang wajar, sekarang saatnya kita menelanjangi racun terbesar yang diam-diam menghancurkan rasa percaya diri kita setiap harinya. Mari kita bongkar alasan paling mendasar tentang mengapa kita sering merasa hidup orang lain lebih baik. Secara psikologis, otak manusia cenderung melihat hidup orang lain hanya dari bagian luar yang indah-indah saja. Ketika kamu melihat temanmu yang sering jalan-jalan ke luar negeri, punya barang mewah, atau selalu terlihat tersenyum di foto, otakmu secara refleks menyimpulkan bahwa seluruh hidup orang tersebut sangat sempurna dan tanpa beban. Padahal, yang kamu lihat hanyalah permukaan paling dangkal. Kamu tidak pernah melihat berapa kali dia menangis di kamar, berapa besar cicilan yang harus dia tanggung, atau berapa banyak masalah keluarga yang disembunyikannya rapat-rapat. Kita sering merasa hidup orang lain lebih baik hanya karena kita membandingkan seluruh kekacauan di dalam hidup kita dengan kepingan kebahagiaan luar orang lain. Inilah yang membuat timbulnya bahaya membandingkan proses hidup. Ketika kamu membandingkan proses hidupmu dengan orang lain, kamu sebenarnya sedang melakukan tindakan yang sangat tidak adil pada dirimu sendiri. Kamu dan temanmu lahir dari keluarga yang berbeda, punya kondisi finansial yang berbeda, trauma masa lalu yang berbeda, serta tingkat keberuntungan yang tidak sama. Membandingkan pencapaianmu di usia 25 tahun dengan pencapaian temanmu yang punya privilege sejak lahir adalah perbandingan yang cacat logika. Tindakan ini hanya akan melahirkan dua hal. Kalau kamu merasa lebih tinggi, kamu akan jadi sombong. Dan kalau kamu merasa lebih rendah, kamu akan jatuh ke dalam jurang keminderan yang mendalam. Jebakan ini makin diperparah oleh pengaruh media sosial terhadap cara melihat kesuksesan. Media sosial telah mengubah tolak ukur kesuksesan menjadi sesuatu yang sangat sempit, dangkal, dan konsumtif. Sukses diartikan harus punya mobil mewah di usia muda, harus punya bisnis beromset miliaran, atau harus liburan ke tempat-tempat estetik. Algoritma media sosial dirancang untuk memamerkan hal-hal yang paling ekstrim dan berkilau, sehingga membuat standar hidup yang normal terasa seperti sebuah kegagalan. Tanpa sadar, kamu dipaksa untuk mengejar standar kesuksesan buatan yang bahkan tidak pernah kamu inginkan sejak awal, hanya demi mendapatkan validasi berbentuk like dan komentar dari orang-orang yang bahkan tidak peduli pada hidupmu. Di titik inilah, kamu harus menancapkan satu kebenaran penting di dalam kepalamu. Setiap orang memiliki timeline yang berbeda. Hidup ini bukanlah lomba lari maraton, di mana semua orang start dari garis yang sama dan berlari menuju garis finish yang sama. Hidup adalah perjalanan individual. Ada orang yang lulus kuliah usia 21 tahun, tapi harus menunggu 5 tahun untuk dapat pekerjaan layak. Ada orang yang baru masuk kuliah usia 25 tahun, tapi langsung sukses merintis bisnis di usia 27 tahun. J.K. Rowling baru sukses menerbitkan Harry Potter di usia 30 tahun, setelah berkali-kali ditolak penerbit. Colonel Sanders baru berhasil mengembangkan KFC di usia 65 tahun. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlambat. Kamu tidak sedang tertinggal, kamu hanya sedang berjalan di atas jam waktu atau timeline yang sudah dirancang khusus untuk dirimu sendiri. Agar bisa lepas dari jebakan ini, kamu harus belajar mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Alih-alih terus menatap keluar dan meratapi apa yang tidak kamu miliki, mulailah menengok ke dalam. Ambil kertas dan tuliskan apa saja kekuatan bawaanmu, keterampilan yang paling kamu kuasai, dan hal-hal yang membuatmu merasa hidup saat mengerjakannya. Jujurlah juga pada kekuranganmu, tanpa perlu membenci dirimu sendiri. Ketika kamu sudah mengenal dirimu secara utuh, kamu tidak akan gampang goyah saat melihat pencapaian orang lain, karena kamu tahu persis apa permainan yang sedang kamu mainkan di dunia ini. Langkah selanjutnya, yang sangat membebaskan, adalah keberanian untuk berhenti mengejar standar orang lain. Tanyakan pada dirimu sendiri dengan sangat jujur, apakah impian yang sedang kamu kejar saat ini benar-benar keinginan murnimu?
Atau cuma sekadar ekspektasi orang tua, standar masyarakat, dan ajakan teman. Jika kamu terus mengejar standar orang lain, kamu mungkin bisa memenanginya. Tapi, di akhir hari, kamu akan tetap merasa hampa, karena kamu memenangi permainan yang salah. Definisikan ulang makna sukses versi dirimu sendiri. Apakah sukses bagimu adalah punya waktu luang yang banyak, punya pikiran yang tenang, atau bisa berkarya dengan bebas? Kejar itu, dan abaikan standar yang diciptakan oleh orang lain. Seluruh proses pemulihan mental ini berujung pada satu fokus utama, fokus pada perjalanan dan perkembangan diri sendiri. Satu-satunya orang yang layak kamu bandingkan dengan dirimu hari ini adalah dirimu sendiri di masa lalu. Apakah kamu di hari ini lebih bijak dibanding dirimu setahun yang lalu? Apakah keterampilanmu hari ini lebih berkembang dibanding bulan lalu? Jika jawabannya iya, maka kamu sedang menang. Rayakan setiap kemenangan kecil, sekecil apapun itu. Ketika kamu mengalihkan seluruh energi dan fokusmu untuk memperbaiki dirimu sendiri sebesar 1% setiap hari, kamu tidak akan punya waktu lagi untuk mengurusi dan membandingkan diri dengan hidup orang lain. Setelah kita belajar melepaskan beban dari membandingkan diri dengan orang lain, sekarang saatnya kita melangkah ke tahap yang paling krusial, berbalik ke dalam, menatap diri sendiri, dan mulai merajut kompas kehidupan kita yang sebenarnya. Mari kita pahami bersama pentingnya memahami siapa diri kita. Banyak orang yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari ilmu di sekolah, memahami karakter atasan, atau menghafal keinginan pasangannya. Tetapi mereka tidak pernah meluangkan waktu 1 jam saja untuk duduk dan mengenal dirinya sendiri. Tanpa pemahaman diri yang kuat, kamu akan gampang diombang-ambingkan oleh tren, gampang terpengaruh omongan orang, dan rentan terjebak di jalur hidup yang salah. Mengenal diri sendiri adalah fondasi paling awal sebelum kamu bisa melangkah kemanapun. Seperti kata filsuf Socrates, mengenal diri sendiri adalah awal dari segala kebijaksanaan. Proses ini dimulai dengan mengenali minat, nilai, kemampuan, dan tujuan. Cobalah untuk duduk tenang dan petakan 4 elemen dasar ini dalam hidupmu. Pertama, minat. Hal-hal apa yang membuatmu bersemangat dan lupa waktu saat mengerjakannya. Kedua, nilai. Apa prinsip hidup yang paling kamu junjung tinggi? Apakah kebebasan, kedamaian, kejujuran, atau pencapaian? Ketiga, kemampuan. Keterampilan atau bakat apa yang secara alami gampang kamu kuasai dibanding orang lain. Dan keempat, tujuan. Dampak atau jejak apa yang ingin kamu tinggalkan lewat hidupmu. Ketika keputusan hidupmu selaras dengan 4 elemen ini, kamu akan merasakan dorongan energi dan kedamaian batin yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Namun, Julius Kistomi memberi penekanan penting. Kamu tidak harus langsung mengetahui tujuan hidup secara utuh hari ini. Salah satu alasan mengapa anak muda makin stres adalah karena mereka merasa harus sudah punya misi besar kehidupan di usia 20-an. Kamu tidak perlu memaksakan diri untuk menemukan panggilan hidup yang besar detik ini juga. Tujuan hidup bukanlah barang tersembunyi yang harus langsung ketemu saat itu juga, melainkan sebuah puzzle yang dibentuk dan dirangkai seiring berjalannya waktu. Tidak apa-apa jika saat ini kamu belum tahu pasti tujuan akhirmu. Yang penting, kamu tidak berhenti bergerak. Agar puzzle itu mulai terbentuk, kamu harus berani mencoba hal baru. Keberanian untuk mencoba adalah pintu masuk menuju penemuan diri. Jika kamu hanya berdiam diri di dalam kamar dan terus berteori di kepala, kamu tidak akan pernah tahu apa yang benar-benar kamu sukai dan apa yang tidak. Cobalah mengambil proyek baru di kantor, ikuti komunitas baru, pelajari keterampilan baru di internet, atau ambil hobi yang selama ini cuma kamu bayangkan. Lewat interaksi langsung dengan dunia nyata itulah, kamu bakal menemukan potongan-potongan minat dan potensi dirimu yang sebenarnya. Dari setiap percobaan itu, mulailah belajar dari kesalahan dan pengalaman. Jangan pernah takut jika eksperimen barumu ternyata tidak berjalan mulus atau berakhir gagal. Di dalam kamus pengembangan diri, tidak ada yang namanya salah jalan. Yang ada hanyalah pengalaman dan umpan balik. Ketika kamu mencoba suatu pekerjaan baru dan ternyata kamu membencinya, selamat. Kamu baru saja menghapus satu pilihan yang tidak cocok untuk hidupmu dan makin dekat dengan apa yang benar-benar kamu inginkan. Kegagalan bukanlah tanda kamu tidak mampu, melainkan guru yang paling jujur untuk mendewasakan caramu berpikir. Proses penemuan diri ini juga menuntut ketegasan untuk membedakan keinginan sendiri dengan ekspektasi orang lain. Seringkali
Tanpa sadar, kita memperjuangkan suatu impian mati-matian hanya karena ingin membuat orang tua bangga, ingin dipuji calon mertua, atau ingin terlihat keren di mata teman-teman. Tanyakan pada dirimu dengan sangat dalam. Jika esok hari media sosial hilang dan tidak ada satupun orang yang menilai hidupmu, apakah kamu masih akan mengejar hal yang sedang kamu perjuangkan saat ini? Lepaskan semua impian, titipan orang lain. Kehidupan ini terlalu singkat untuk dipertaruhkan demi memenuhi naskah skenario yang ditulis oleh orang lain. Seluruh perjalanan ini harus dieksekusi dengan menentukan langkah kecil daripada menunggu kepastian. Kepastian adalah sebuah ilusi di dunia yang serba tidak menentu ini. Jika kamu terus menunda mengambil keputusan karena menunggu momen yang tepat atau rencana yang 100% sempurna, kamu hanya akan berakhir menjadi penonton pasif dalam hidupmu sendiri. Jangan tunggu sampai jalurnya terang benderang. Buat satu langkah kecil yang bisa kamu eksekusi hari ini. Entah itu mengirim satu lamaran kerja, menulis satu halaman draft, atau membaca satu bab buku. Satu langkah kecil yang nyata jauh lebih berharga daripada 1000 rencana besar yang cuma mengendap di dalam kepala. Setelah kita belajar bagaimana mencari arah dan mengenali siapa diri kita sebenarnya, di bagian ini kita bakal membedah musuh terbesar yang seringkali mematung langkah anak muda di usia produktif, rasa takut salah, dan bayang-bayang ketidakpastian masa depan. Kebenaran pertama yang harus kita tancapkan dalam-dalam di dalam pikiran adalah kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan. Banyak orang yang memandang kegagalan sebagai tembok tebal yang meruntuhkan seluruh harga diri dan masa depan mereka. Begitu lamaran kerja ditolak, bisnis pertamanya gulung tikar, atau hubungan yang dibangun bertahun-tahun harus kandas, mereka merasa dunia sudah berakhir. Padahal, Julius Kistomi menegaskan bahwa kegagalan hanyalah sebuah koma, bukan sebuah titik. Kegagalan tidak pernah mendefinisikan siapa dirimu sebagai manusia. Dia cuma memberitahu bahwa cara yang kamu gunakan saat ini belum tepat. Kegagalan adalah stasiun transit yang memaksa kita untuk berhenti sejenak, mengevaluasi alur, dan mengasah kapasitas diri sebelum melangkah ke tingkatan hidup yang lebih tinggi. Rasa takut ini paling sering muncul dalam bentuk takut salah dalam memilih karir atau kehidupan. Di rentang usia 20-an, kita sering diserang kecemasan ekstrim saat harus mengambil keputusan besar. Gue, kalau resign dan pindah jalur karir, bakal menyesal nggak ya? Atau, gue, kalau lanjut S2 sekarang, bakal membuang-buang uang nggak ya? Kita terjebak dalam ilusi bahwa ada satu keputusan sempurna di luar sana yang bebas dari risiko. Padahal, tidak ada keputusan yang 100% sempurna. Setiap pilihan hidup yang kamu ambil selalu datang satu paket dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Daripada membuang energi mencari pilihan yang tanpa risiko, fokuslah untuk menguatkan mentalmu agar sanggup menanggung konsekuensi dari apapun jalan yang kamu pilih. Mengapa kita harus punya mental seperti itu? Karena kita harus menerima bahwa masa depan tidak bisa diprediksi. Salah satu pemicu utama stres dan kecemasan anak muda hari ini adalah obsesi untuk mengontrol segala hal. Kita ingin tahu pasti 5 tahun ke depan kita bakal kerja di mana, gajinya berapa, dan sudah punya rumah bentuk apa. Padahal, dunia ini bergerak dengan dinamika yang sangat acak dan tidak pasti. Pandemi, perubahan ekonomi, hingga tren teknologi bisa mengubah peta kehidupan dalam sekejap. Mencoba mengontrol hal-hal yang di luar kendalimu adalah resep pasti untuk mengalami frustrasi. Lapangkan dadamu dan alihkan fokusmu hanya pada hal-hal yang berada di bawah kendali penuh dirimu hari ini. Usahamu, respons emosionalmu, dan caramu berpikir. Sikap melapangkan dada ini termasuk kemampuan untuk belajar dari keputusan yang tidak sesuai harapan. Ketika kamu sudah mengambil sebuah jalan dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasimu, jangan langsung menghujat dirimu sendiri dengan kalimat, "Duh, bodoh banget sih gue ambil keputusan ini." Ingatlah bahwa saat kamu mengambil keputusan itu di masa lalu, kamu menggunakan informasi, tingkat kedewasaan, dan kondisi mental yang kamu miliki saat itu. Tidak ada keputusan yang benar-benar sia-sia jika kamu mau mengubah sudut pandang terhadap kegagalan. Ubah narasi di kepalamu dari "gue sudah gagal dan membuang waktu" menjadi "gue baru saja belajar satu pelajaran mahal yang bakal bikin gue jauh lebih bijak di masa depan." Di samping itu, ingatkan dirimu sendiri bahwa kamu tidak perlu memiliki semuanya sekarang. Kita hidup di bawah gempuran budaya hustle culture dan standar media sosial yang membuat kita merasa harus sudah paham segalanya dan punya segalanya di usia muda. Kamu tidak harus langsung punya karir mapan, rumah pribadi,
tabungan ratusan juta, dan kedamaian batin secara bersamaan di usia 25 tahun. Hidup ini dibangun bab demi bab, bukan sekaligus dalam satu halaman. Izinkan dirimu untuk mencicil pencapaianmu satu persatu, tanpa harus merasa terengah-engah, dikejar bayangan sendiri. Agar hidupmu tidak terasa menyiksa, mulailah menikmati proses tanpa terlalu memikirkan hasil. Ketika kamu terlalu fokus pada hasil akhir, destination orientation, kamu akan terus merasa stres dan hampa selama perjalanan menuju ke sana. Kamu baru merasa bahagia nanti saat impianmu tercapai. Tapi begitu impian itu tercapai, rasa puasnya cuma bertahan sebentar. Lalu kamu akan menetapkan target baru dan kembali stres. Ubah caramu menikmati hidup. Carilah kebahagiaan dari proses harianmu, dari cangkir kopi yang kamu minum saat bekerja, dari ilmu baru yang kamu pelajari hari ini, dan dari interaksi kecil dengan orang-orang di sekitarmu. Ketika kamu bisa mencintai prosesnya, hasil akhir yang indah hanyalah sebuah bonus otomatis. Seluruh perjalanan berdamai ini pada akhirnya membutuhkan keberanian untuk memberi waktu kepada diri sendiri untuk bertumbuh. Pohon kelapa tidak bertumbuh dan berbuah dalam waktu semalam. Sebuah karya besar butuh waktu bertahun-tahun untuk dituntaskan. Begitu juga dengan dirimu. Jangan terlalu keras menuntut dirimu untuk langsung sempurna hari ini. Berikan dirimu kasih sayang, self-compassion, pemahaman, dan waktu yang cukup untuk belajar, jatuh, bangkit, dan berproses secara alami. Bertumbuhlah dengan kecepatanmu sendiri, karena proses yang tenang dan berkelanjutan jauh lebih menyehatkan daripada lompatan instan yang bikin kamu cepat tumbang. Setelah kita belajar melepaskan beban membandingkan diri, mengenali potensi batin, serta berdamai dengan kegagalan dan ketidakpastian, sekarang saatnya kita mengambil alih kendali penuh atas kehidupan kita. Langkah paling radikal untuk memulai perjalanan baru ini adalah dengan menentukan definisi sukses versi diri sendiri. Selama ini, definisi sukses yang berada di dalam kepala kita rata-rata adalah produk rakitan dari luar, hasil cetakan orang tua, media sosial, atau standar lingkungan sekitar. Sukses sering dipadankan dengan mobil mewah, jabatan mentereng, atau angka di rekening bank. Padahal, Julius Kistomi mengajak kita untuk berani merumuskan ulang definisi itu. Apakah sukses bagimu berarti punya waktu luang yang banyak untuk keluarga, punya kesehatan mental yang stabil dan pikiran yang tenang, bisa bekerja dari mana saja tanpa tekanan, atau bisa berdampak untuk komunitas di sekitarmu? Ketika kamu berani mendefinisikan sukses dengan caramu sendiri, kamu tidak akan lagi gampang tergoyahkan oleh pencapaian orang lain yang jalurnya berbeda darimu. Langkah selanjutnya yang sangat membebaskan adalah berhenti mengejar validasi. Keinginan untuk selalu dipuji, diakui keren, dan disukai oleh semua orang adalah beban psikologis yang sangat berat. Setiap kali kamu mengambil keputusan hanya demi mendapatkan pengakuan dari orang lain, kamu sebenarnya sedang menjual kebebasan hidupmu secara murah. Orang lain mungkin akan bertepuk tangan atas pencapaianmu selama 5 detik, tapi setelah itu mereka akan kembali sibuk memikirkan hidup mereka sendiri. Kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi siapapun di muka bumi ini. Lepaskan dahaga akan pujian luar dan mulailah mengejar kepuasan batin yang jujur dari dalam dirimu sendiri. Dari titik itulah, kamu bisa membangun kehidupan sedikit demi sedikit. Jangan terobsesi untuk merombak total seluruh hidupmu dalam waktu semalam. Pendekatan dramatis seperti itu biasanya hanya akan berakhir dengan rasa lelah ekstrim dan keputusasaan. Bangunlah hidupmu seperti menyusun bata demi bata, dengan tenang dan sabar. Perbaiki bola tidurmu minggu ini, perbaiki cara makanmu bulan depan, sisihkan sedikit tabungan tiap minggu, dan pelajari satu keterampilan baru secara konsisten. Perubahan-perubahan kecil yang terakumulasi dalam jangka panjang akan membentuk struktur kehidupan yang sangat kokoh dan tidak gampang runtuh oleh badai. Dalam proses pembangunan tersebut, hal yang paling tidak boleh dikorbankan adalah menjaga kesehatan mental dan hubungan dengan diri sendiri. Kamu adalah satu-satunya manusia yang bakal bersamamu selama 24 jam sehari dari lahir sampai mati. Jika hubunganmu dengan dirimu sendiri rusak, jika kamu selalu menyalahkan, merendahkan, dan memaki dirimu sendiri setiap kali ada masalah, maka kemanapun kamu pergi, kamu tidak akan pernah merasakan kedamaian. Jadilah teman terbaik bagi dirimu sendiri. Bicara pada dirimu dengan nada yang penuh kasih sayang saat kamu sedang jatuh. Jaga kesehatan mentalmu dari lingkungan yang toksik,
dan luangkan waktu untuk beristirahat tanpa merasa bersalah. Agar energimu tidak habis sia-sia, salurkan fokusmu hanya untuk fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Bayangkan, energimu adalah sebuah baterai smartphone. Jika kamu menghabiskan 80% energi baterai itu untuk mencemaskan opini orang lain, meratapi kondisi ekonomi, atau merenungi hal-hal yang sudah berlalu, kamu tidak akan punya sisa energi untuk memperbaiki hidupmu hari ini. Buat garis batas yang tegas di kepalamu. Hal-hal di luar dirimu adalah wilayah luar kendalimu. Sedangkan pikiran, tindakan, kebiasaan, dan respons emosionalmu adalah wilayah dalam kendalimu. Investasikan seluruh energi mentalmu hanya di wilayah dalam kendali. Sikap realistis ini harus diturunkan ke dalam tindakan praktis dengan membuat tujuan yang realistis. Impian yang melambung tinggi ke angkasa itu bagus, tapi tanpa pijakan yang realistis, impian itu cuma akan menjadi beban yang memicu kecemasan. Pecah impian besarmu menjadi target-target kecil yang terukur dan bisa dicapai dalam rentang waktu terdekat. Daripada menetapkan target harus kaya raya dalam setahun, buatlah tujuan yang realistis, seperti menabung 10% dari gaji bulan ini, atau mencari satu peluang penghasilan tambahan dalam 3 bulan ke depan. Kemenangan-kemenangan kecil dari target realistis ini akan terus memompa rasa percaya dirimu. Kunci eksekusi utamanya adalah keberanian untuk mengambil tindakan, meskipun belum yakin sepenuhnya. Menunggu rasa yakin 100% atau menunggu rasa takut hilang adalah jebakan ilusi yang mematikan. Rasa takut dan keraguan tidak akan pernah hilang sepenuhnya saat kamu mau mencoba hal baru. Keberanian sejati bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk bertindak meskipun rasa takut itu ada di sampingmu. Melangkah saja dulu dengan kondisi yang ada. Kepastian, kejelasan, dan kepercayaan diri akan terbentuk dan menyempurnakan langkahmu di sepanjang perjalanan, bukan di garis start. Seluruh perjalanan yang mendewasakan ini membutuhkan keberanian untuk berdamai dengan masa lalu dan menerima diri saat ini. Maafkan dirimu atas keputusan-keputusan konyol yang pernah kamu ambil di masa lalu. Maafkan dirimu atas kegagalan, rasa bersalah, dan waktu yang sempat kamu sia-siakan. Kamu yang dulu mengambil keputusan tersebut dengan tingkat kedewasaan yang kamu miliki saat itu. Terima kondisi dirimu saat ini secara utuh, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tanpa rasa benci. Penolakan terhadap kondisi diri saat ini hanya akan mengunci potensimu untuk melangkah ke depan. Hidup tidak harus langsung sempurna untuk bisa dianggap berhasil. Kamu tidak perlu menunggu sampai punya rumah pribadi, pekerjaan impian, atau kondisi finansial yang sempurna untuk merasa bahwa hidupmu berharga. Keberhasilan sejati bukanlah ketika semua masalah di hidupmu hilang, melainkan ketika kamu sanggup berdiri tegap, tersenyum, dan terus melangkah maju melewati masalah-masalah tersebut dengan kedamaian batin. Coba halangkan napas panjangmu sejenak dan resapi kalimat ini baik-baik. Kamu tidak terlambat. Kamu sama sekali tidak tertinggal. Kamu hanya sedang berada di bagian perjalanan yang belum selesai. Setiap babak kebingungan, rasa cemas di tengah malam, dan gumpalan air mata yang pernah kamu teteskan secara sembunyi-sembunyi bukanlah tanda bahwa kamu gagal. Semua itu adalah proses pembentukan diri, proses yang sedang menempa mentalmu agar menjadi manusia yang lebih tangguh, lebih bijak, dan lebih empati. Jangan menyerahkan kemudi hidupmu pada ekspektasi orang lain. Berdamailah dengan prosesmu, cintai langkah-langkah kecilmu, dan percaya pada jam waktu yang sedang bekerja dalam hidupmu. Kalau kamu merasa konten-konten bedah buku di channel ini memberikan banyak nilai tambah, inspirasi, dan membantu tumbuh kembang diri kamu juga bisa berpartisipasi langsung untuk mendukung keberlangsungan channel ini lewat tombol join atau gabung membership yang ada di sebelah tombol subscribe. Agar channel ini bisa terus konsisten membedah karya-karya terbaik dunia setiap minggunya. Bantuan kecil dari kamu bakal sangat berarti banget buat menjaga nyala semangat channel ini. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah memutuskan untuk join. Terima kasih banyak juga buat kamu yang sudah mendengarkan naskah ulasan ini dari awal sampai akhir. Kalau video kali ini benar-benar memberikan ketenangan dan sudut pandang baru dalam hidupmu, mari tunjukkan dukunganmu sekarang juga. Klik tombol like, lalu tulis di kolom komentar, apa satu hal yang ingin kamu damaikan di hidupmu hari ini? Jangan lupa, bagikan video ini ke sahabat atau pasanganmu yang mungkin saat ini sedang mengalami krisis usia, quarter life.
Pastikan juga kamu sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Berdamailah dengan prosesmu. Stay strong, and see you next time di Bedah Buku Inspiratif selanjutnya.